Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafidatus Salma, NIM T 2017-1374 dari kelas A10 PAI. Ingin menyampaikan terkait proposal penelitian tindakan kelas. Untuk judul penelitian dari penelitian ini adalah upaya meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran ilmu tajwid dengan metode Student Teams Assessment Division atau STAD di program bimbingan belajar online persiapan masuk pondok pesantren untuk kelas 10 SMA. Latar belakang. Yang melatar belakangi perjalanan penelitian ini adalah di dalam pendidikan Islam, khususnya di dalam kegiatan belajar mengajarnya, tentu diperlukannya penyampaian yang menarik untuk semua ilmu pendidikan agama Islam. Dengan kata lain, diperlukan metode pembelajaran, media, strategi atau pembelajaran, dan sebagainya yang akan menjadikan proses pembelajaran berlangsung tidak membosankan. Dengan demikian pula, agar peserta didik dapat memahamkan materi dengan mudah dan tertanam di dalam jiwa mereka. Dalam program bimbingan belajar online ini, peneliti mendapatkan sedikit masalah akan hal ini, terutama dalam proses pembelajaran. Lambat laun siswa yang menyimak materi menjadi semakin sulit terkontrol, sehingga berakibat membuat siswa kurang paham dengan materi yang sudah dijelaskan. Kemudian diangkatlah penerapan metode dengan menggunakan metode Student Teams Assessment Division atau STAD yang dianggap dapat menjadi solusi serta membantu meningkatkan pemahaman siswa atas materi yang didapat. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran ilmu tajwid dengan metode Student Teams Assessment Division di program bimbingan belajar online persiapan masuk pondok pesantren untuk kelas 10 SMA. Kajian teori adalah bab berisi kajian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan judul penelitian. Pada penelitian ini terdapat 4 kajian teori yang dibahas. Untuk teori pertama yaitu pemahaman siswa, teori kedua ilmu tajwid, teori ketiga metode Student Teams Assessment, teori keempat bimbingan belajar online. Teori pertama adalah pemahaman siswa. Pemahaman siswa adalah hasil belajar. Misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru, dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Teori kedua yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara melafadzkan atau mengucapkan huruf-huruf pada Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Sedangkan yang menjadi materi ilmu tajwid dalam penelitian ini yakni mengambil materi hukum tajwid mat karena melihat letak kekurangan siswa ketika di dalam membaca Al-Quran. Salah satunya kurang dalam menerapkan hukum bacaan mat. Hukum mat tersebut diantaranya antara lain mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz mufasil, mat badal, mat silah tawilah, mat tarik bil sukun, dan lain sebagainya. Teori ketiga yaitu metode Student Teams Assessment Division atau STAD, yang mana tipe STAD ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran, guna mencapai prestasi yang maksimal. Pada proses pembelajarannya, belajar kooperatif tipe STAD melalui 5 tahapan yang meliputi: pertama, tahap penyajian materi, kedua, tahap kegiatan kelompok, ketiga, tahap tes individual, keempat, tahap perhitungan skor perkembangan individu, dan kelima, tahap pemberian penghargaan kelompok. Dan teori yang terakhir yakni bimbingan belajar online, yang mana bimbingan belajar merupakan bimbingan untuk membantu siswa dalam mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang tepat bagi dirinya sendiri, untuk dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta persiapan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun manfaat bimbingan belajar bagi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua, memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Ketiga, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif bagi dirinya sesuai dengan kebiasaan belajarnya. Yang keempat, memiliki kesiapan mental dalam menghadapi ujian. Yang kelima, membantu meningkatkan tanggung jawab siswa. Dan yang terakhir, membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi desain penelitian, subjek, tempat, dan waktu penelitian, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas.
Pada penelitian ini terdapat 4 tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, perencanaan tindakan, lalu pelaksanaan tindakan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Untuk subjek, tempat, dan waktu penelitian. Subjek penelitian di sini adalah siswa kelas 10 SMA pada program bimbingan belajar online dengan jumlah siswa sebanyak 6 siswa. Kemudian untuk tempatnya berlangsung secara daring atau online di program bimbingan belajar online persiapan masuk pondok pesantren. Dan untuk waktunya yakni pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021, waktu pelaksanaan pada jam pelajaran berlangsung. Lalu instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil instrumen dengan meliputi wawancara, observasi, dan tes, yakni berupa tes lisan. Untuk teknik analisis data. Untuk menganalisa hasil tes lisan, siswa peneliti mengategorikan bacaan siswa sesuai hukum tajwidnya. Kemudian untuk menganalisa rata-rata hasil tes, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut. Dan terakhir, untuk menilai ketuntasan belajar siswa, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian hasil penelitian siklus 1. Pada tahap ini, peneliti menyesuaikan perencanaan sesuai dengan pembelajaran dalam program bimbingan belajar. Di antaranya mempersiapkan rencana pelajaran sederhana yang terdiri dari materi ayat Al-Quran yang akan diuji bacaannya kepada siswa. Kemudian untuk pelaksanaannya, siklus 1 dilaksanakan pada hari Sabtu 26 April 2020 di kelas B3 dengan jumlah kehadiran siswa 4 orang yang online. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai guru, sedangkan yang bertindak sebagai pengamat adalah guru dari kelas B3. Kemudian pada akhir pembelajaran, siswa diuji kembali dengan membaca ayat Al-Quran yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. Kemudian peneliti meminta kepada para siswa untuk mendiskusikan terkait kesulitan apa saja yang dialami ketika membaca Al-Quran. Setelah ditemukan permasalahannya, peneliti meminta para siswa untuk menjelaskannya satu persatu. Kemudian hasil penelitian siklus 2. Peneliti mempersiapkan materi ilmu tajwid hukum mat. Sengaja dibuat secara ringkas berupa tampilan peta konsep, yang mana setiap bagian hukumnya terdiri dari contoh serta ketentuan beberapa panjang bacaannya. Dan yang menjadi kegiatan inti dalam siklus 2 adalah penjelasan kembali terkait hukum mat. Guru menunjukkan peta konsep yang sudah dipersiapkan, kemudian dijelaskan dengan singkat menyesuaikan bagian-bagian yang terdapat di dalam materi hukum mat, dan para siswa menyimak. Setelah materi sudah selesai dijelaskan dan siswa sudah memahami materi, guru meminta kepada siswa untuk menjelaskan kembali mengenai apa saja yang sudah diterangkan. Dalam hal ini, guru menunjuk satu persatu para siswa sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Dan apabila masih ada siswa yang kesulitan dalam menjelaskan kembali, guru bertanya kepada siswa lainnya. Bagi siapa yang sudah memahami terkait pertanyaan yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa terjawab oleh temannya sebelumnya, kemudian meminta siswa yang sudah paham tersebut untuk menjelaskannya. Begitupun seterusnya sampai akhir pembelajaran. Baiklah, selanjutnya di sini kita dapat melihat hasil analisa tes lisan. Untuk presentase hasil tes lisan di sini ada dari siklus 1 dan siklus 2. Untuk hasil tes lisan siklus 1, kita di sini dapat melihat untuk kategorisasi nilai dari 80 sampai 85 itu dicapai oleh satu orang. Kategorisasi nilai dari 70 sampai 75 satu orang, sedangkan nilai 60 sampai 65 dua orang. Kemudian hasil tes lisan siklus kedua, kategorisasi nilai untuk 80 sampai 85 itu dicapai oleh 2 orang, kemudian nilai 70 sampai 75 satu orang, dan nilai 60 sampai 65 satu orang. Kemudian di sini peneliti dapat membandingkan hasil analisa tes lisan pada siklus 1 dan siklus 2. Untuk kategori tuntas pada siklus 1 yang tuntas yakni 2 orang dengan nilai rata-rata 69,5%. Untuk siklus 2 yang tuntas yakni 3 orang dengan nilai rata-rata 76,25%. Untuk yang belum tuntas, untuk siklus 1 dicapai oleh 2 orang dengan nilai rata-rata 30,5%. Untuk siklus 2 yang belum tuntas yakni hanya tinggal 1 orang dengan nilai persentasenya turun jadi rata-rata nilainya 23,75%. Kemudian yang berikutnya yakni kesimpulan.
Penelitian ini berjalan selama 2 siklus, dan setiap siklusnya mengalami peningkatan terhadap ketuntasan belajarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari siklus 1 ke siklus 2, kegiatan pembelajaran ini memiliki peningkatan, meskipun dari 4 siswa ada 1 siswa yang masih perlahan dalam perkembangannya. Dan peneliti menyampaikan saran sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya menggunakan pembelajaran yang variatif, inisiatif aktif, menyenangkan, disesuaikan dengan kondisi agar pembelajaran tidak berujung bosan. Yang kedua, dengan melihat hasil belajar siswa melalui metode Student Teams Achievement Division atau STAD yang mengalami peningkatan, tentunya bisa dikembangkan di program bimbingan belajar ini. Baik, cukup sekian presentasi saya terkait proposal penelitian tindakan kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.